Nasihat an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Dari Abu Ruqayyah bin Aus Ad-Dari bahwa Nabi bersabda, agama adalah nasihat, loyalitas. Kami bertanya, terhadap siapa? Beliau menjawab, terhadap Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman ketika mengabarkan tentang Hud alaihissalam, dan aku hanyalah pemberi nasihat bagimu yang terpercaya. Hadis ini sangat agung, bahkan dinilai rotasi Islam. Insya Allah akan kami jelaskan rinciannya. Adapun makna agama adalah nasihat, adalah sendinya agama. Al-Khitabi berkata, nasihat adalah ungkapan suatu kalimat atau berarti menghendaki kebaikan pada yang diberi nasihat. Asal makna nasihat menurut etimologi adalah membersihkan. Contoh kalimat secara bahasa, menasihatkan madu, artinya membersihkannya dari sarang. Jadi makna nasihat loyal terhadap Allah adalah memurnikan keyakinan dalam keesaannya dan ikhlas beribadah kepadanya. Nasihat loyal terhadap kitabnya adalah mengimani dan mengamalkannya. Nasihat loyal terhadap rasulnya adalah membenarkan kenabiannya, mengerahkan ketaatan terhadapnya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nasihat loyal terhadap kaum muslimin adalah menunjukkan mereka pada kemaslahatan. Abu Amr bin As-Salah berkata, nasihat adalah kalimat yang mengandung pengertian di mana pemberi nasihat menginginkan kebaikan pada yang diberi nasihat. Makna nasihat loyal kepada Allah adalah mengesahkannya dan mengelarinya dari sifat-sifat kesempurnaan, menggelarinya dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan, menyucikannya dari yang bertolak belakang dan menyelisihi sifat-sifat tersebut, termasuk juga tidak bermaksiat kepadanya, senantiasa menaatinya, mencintai dan membenci karenanya, memusuhi yang kufur dan sombong terhadapnya, serta mengajak dan menganjurkan untuk melakukan semua kebaikan ini. Nasihat loyal terhadap kitabnya adalah mengimani, mengagungkan, menyucikan dan membacanya dengan sungguh-sungguh, memenuhi perintah dan menjauhi larangannya, memahami ilmu-ilmu dan perumpamaan-perumpamaannya, menghayati ayat-ayatnya, mengajak orang lain kepadanya, serta menghalau perubahan dan pengingkaran terhadapnya. Nasihat loyal terhadap rasulnya adalah juga seperti itu, beriman kepadanya dan apa-apa yang dibawanya, mengagungkannya, teguh dalam menaatinya, menghidupkan sunnahnya, menyebarkan ilmunya, memusuhi orang yang memusuhinya, loyal terhadap orang yang loyal terhadapnya, berperilaku dan beretika dengan perilaku dan etikanya, mencintai keluarga dan para sahabatnya, dan lain sebagainya. Nasihat loyal terhadap pemimpin kaum muslimin adalah dengan membantu mereka dalam kebenaran, menaati dalam kebenaran, mengingatkan mereka akan kebenaran dengan lembut dan halus,
tidak melakukan reka perdaya terhadap mereka, mendoakan mereka agar mendapat petunjuk dan sebagainya. Nasihat loyal terhadap kaum muslimin adalah dengan menunjukkan mereka kepada kemaslahatan, mengajari mereka tentang urusan agama dan dunia mereka, menutupi aurat dan kekurangan mereka, membantu mereka dalam menghadapi dan mengalahkan musuh-musuh mereka, tidak melakukan kecurangan dan kedengkian terhadap mereka, menyukai kebaikan untuk mereka sebagaimana menyukai kebaikan untuk diri sendiri, membenci keburukan pada mereka sebagaimana membenci keburukan pada diri sendiri, dan sebagainya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, tidak dikenal orang di antara kami yang banyak mengerjakan salat dan puasa, tetapi yang dikenal adalah yang jiwanya kaya, lapang dada, dan loyal terhadap umat. Ibnu Al-Mubarak pernah ditanya, amal apa yang paling utama? Ia menjawab, loyal terhadap Allah. Muammar berkata, orang yang disebut manusia paling loyal terhadap Anda adalah orang yang paling menanamkan rasa takut kepada Allah pada diri Anda. Para salaf apabila hendak menasihati seseorang, maka mereka melakukannya secara tersembunyi, bahkan sebagian mereka. Barang siapa mengingatkan saudaranya, lalu ia melakukannya hanya antara dia dengan saudaranya, maka itulah nasihat. Adapun yang menasihatinya di hadapan orang lain, berarti telah mempermalukannya. Al-Fudail bin Iyad berkata, orang mukmin menutup aib saudaranya dan memberi nasihat, sedangkan orang jahat menghancurkan dan menghina. Imam Syafi'i berkata, sampaikan nasihatmu kepadaku dalam kesendirianku. Hindarilah penyampaian nasihat di depan orang banyak. Sesungguhnya penyampaian nasihat di hadapan orang lain adalah suatu bentuk mempermalukan yang aku tidak rela mendengarnya. Jika engkau menyelisihiku dan mengingkari ucapanku, maka janganlah engkau potong-potong jika tidak engkau taati. Imam Syafi'i juga berkata, barang siapa menasehati saudaranya dengan sembunyi-sembunyi, berarti ia telah menasehati dan mengindahkannya. Barang siapa menasehatinya dengan terang-terangan, berarti ia telah mempermalukan dan memperburuknya. Diriwayatkan bahwa Jarir menyuruh budaknya untuk membelikan seekor kuda, maka budak itu pun membelikan untuknya dengan harga 300 dirham. Budak itu membawanya bersama pemiliknya untuk menyelesaikan pembayaran. Jarir berkata kepada pemilik kuda, kudamu lebih baik dari harga 300 dirham. Apakah engkau tidak ingin menjualnya dengan harga 400 dirham? Pemilik kuda menjawab, itu boleh juga untukmu, wahai Abu Abdillah. Jarir berkata lagi, kudamu lebih baik dari itu. Tidakkah engkau menjualnya dengan 500 dirham? Terus demikian Jarir menambah 100 demi 100, sementara pemiliknya setuju dengan harga itu. Jarir terus berkata, kudamu masih lebih baik, hingga mencapai 800 dirham. Lalu dia pun membelinya dengan harga itu. Setelah itu ia berkata, sesungguhnya aku telah berbaiat kepada Rasulullah untuk memberi nasihat kepada setiap muslim. Lain dari itu, Jarir pun mengatakan kepada pemilik kuda itu, ketahuilah bahwa apa yang kami terima darimu lebih kami sukai daripada yang kami berikan kepadamu, maka silahkan engkau memilih.